Monggo silakan. Apa kira-kira apa yang ada di pikiran Abu Bakar terkait dengan ekspansi yang dilakukan pada masa itu? Monggo silakan Mas Mahbub untuk ditanggapi terkait dengan itu. Terima kasih Mas Syafiq. Menarik sebetulnya mengkaji lebih lanjut apa yang disampaikan oleh Kiai Wisuddin tadi, bahwa ada pembentukan ada perkembangan, ada kemajuan, misalnya begitu, ada kemajuan dalam proses kepemimpinan Abu Bakar. Dalam berbagai literatur sejarah misalnya, sebelum Nabi wafat, Nabi mengutus satu pasukan ke wilayah ambang batas kekuasaan Bizantium. Tapi penyerangan itu, maksudnya penaklukan itu tidak kemudian terjadi karena ada peristiwa wafatnya Nabi. Nah, pasukan yang tadi itu kemudian tidak melanjutkan misinya karena pemimpin waktu itu, Khalifah Abu Bakar, itu masih sibuk dengan urusan riddah tadi. Bagaimana ketika di Yaman ada Aswad al-Ansi misalnya. Aswad al-Ansi itu sebetulnya seseorang yang mengaku Nabi ketika Nabi masih hidup. Ketika Nabi wafat, dia mendeklarasikan dirinya sebagai Ar-Rahmanul Yaman, sebagai Tuhannya Yaman. Dia seorang kahin, dia seorang dukun, dan pendukungnya lumayan banyak. Dan itu ancaman yang sangat nyata bagi Abu Bakar untuk menjaga keutuhan. Tidak lagi pada pandangan bagaimana mengembangkan Islam dalam wilayah kekuasaan, tapi bagaimana menjaga keimanan orang-orang Muslim pada waktu itu yang digerogoti oleh banyak orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Nabi. Yang paling terkenal misalnya Musailamah al-Kadzdzab, Aswad al-Ansi, kemudian Tulaihah. Tulaihah itu ancaman yang luar biasa, Tulaihah itu. Bahkan beberapa penganut beberapa kalangan suku itu mengikuti Tulaihah karena dianggap sebagai orang yang memiliki kesetaraan dengan Nabi. Nah, Abu Bakar dalam kondisi itu, Abu Bakar dalam kondisi di mana dia harus menstabilkan negara yang dipimpin. Kalau misalnya kondisi Madinah waktu itu bisa dianggap sebagai negara yang dipimpin dia untuk menetralkan stabilitas keimanan, karena banyak nabi-nabi palsu yang kembali bermunculan. Musailamah al-Kadzdzab itu hidup ketika Nabi masih hidup. Kemudian Aswad al-Ansi juga begitu. Tulaihah juga begitu. Ketika Nabi wafat, maka seluruh nabi-nabi palsu ini kemudian bangkit kembali. Itu kira-kira begitu. Jadi persoalan selama 2 tahun kepemimpinan Abu Bakar itu sibuk dengan memerangi orang-orang itu. Kira-kira begitu. Jadi untuk melakukan ekspansi itu tidak lagi difikirkan. Ada lagi tanggapan Mas Izzuddin tentang apa yang disampaikan Mas Hijrian. Jadi sebetulnya ada 2 perspektif yang kemungkinan karena kita bagian dari pembaca 2 perspektif itu tidak mungkin bisa ditemukan dalam satu malam ini. Tapi untuk mengatakan bagaimana Adonis memberikan kesimpulan semacam itu, bagi Adonis, dia mengambil riwayah dari At-Tabari, memberikan analisa tentang bagaimana kalangan Ansor waktu itu yang dikatakan bersepakat kepada Abu Bakar diwakili oleh orang yang namanya Basir bin Sa'ad. Bagi Adonis, Basir bin Sa'ad itu adalah bagian dari Aus, suku Aus. Ansor itu kan ada 2 golongan. Kalau tidak Aus, maka dia Khazraj. Sedangkan Sa'ad itu bagian dari Khazraj.
yang dibela oleh Al-Hubab bin Al-Munzir namanya. Gitu. Dua orang ini dari kalangan Khazraj. Bagi Aus, gitu lah, bagi kalangan Aus yang diwakili oleh Bashir bin Sa'ad itu, jika Khazraj memimpin, maka suku lainnya tidak akan memperoleh apapun. Gitu. Maka dia langsung membaiat Abu Bakar. Gitu. Lah momentum itu yang kemudian dijadikan oleh Adonis sebagai kesimpulan bahwa ijma dalam kepemimpinan Abu Bakar itu adalah ijma'un pun gitu katanya. Ijma yang representasi pemaksaan atau kekerasan gitu, terhadap jemaah. Kira-kira begitu. Saya kira begitu Mas Yafik. Oke, terima kasih Mas Mahbub. Tanggapan selanjutnya disampaikan oleh Mas Bustan. Tadi ada pertanyaan langsung disampaikan oleh Mas Izzuddin. Karena tadinya bicara tentang demokrasi dalam eranya dari peralihan kepemimpinan, itu bagian dari proses demokrasi yang terjadi pada masa itu. Apa kira-kira andai kata kita kontekskan di dalam keindonesiaan sekarang, bagaimana refleksi Mas Bustan terkait dengan peralihan tersebut dalam konteks keindonesiaan? Silakan untuk ditanggapi. Ya, terima kasih Mas Yafik atas kesempatannya. Saya berawal dari, coba kita bisa bayangkan ketika misalkan saja pada saat sebelum Nabi Muhammad wafat, ternyata misalkan ternyata Nabi Muhammad ini menunjuk langsung Abu Bakar dengan segala macam pertimbangannya, apakah itu akan mencederai nilai-nilai demokrasi yang ada? Nah, ternyata pemikiran dari Nabi Muhammad sudah jauh sekali ketika misal ternyata Nabi Muhammad tidak langsung menunjuk siapa yang layak untuk menggantikannya. Ternyata sudah disampaikan tadi oleh teman-teman yang lain bahwa ternyata Nabi Muhammad tidak menunjuk langsung. Nah, kemudian terjadi polemik-polemik yang ada, muncul calon-calon dari berbagai macam dari kelompok-kelompok yang kemudian tadi disampaikan oleh Mas Hijrian, ternyata ada semacam pertemuan khusus lah untuk membahas siapa yang layak untuk menggantikan Nabi Muhammad. Nah, proses demokrasi di sini ternyata sudah dijalankan dengan baik. Nah, bagaimana memilih pemimpin yang baik itu bisa dilihat dari kapasitas calon-calon yang ada. Mau itu bagaimana dia visi ke depan untuk menjalankan suatu negara, dan juga bagaimana ketika visi itu ternyata dalam perjalanannya jadi masalah. Artinya bukan hanya sekedar hal-hal yang baik saja untuk diwujudkan. Bagaimana juga cara untuk menyelesaikan masalah yang ada ketika terjadi di dalam masyarakat. Nah, dalam konteks kekinian, misalkan kita lihat di Indonesia, bagaimana pemimpin ini dipilih, ini dilihat dari proses penjaringan yang ada. Misal, kalau untuk di Indonesia ada partai politik dan seterusnya dengan segala macam visi dan misi partai politiknya, kemudian mereka menunjuk satu calon pemimpin yang mana mereka sudah menilai si sosok inilah yang bisa menjalankan roda pemerintahan. Nah, untuk melihat apakah demokrasi itu berjalan dengan baik, artinya melibatkan masyarakat yang ada, tidak serta-merta menunjuk si A misalkan untuk menjalankan pemerintahan dan seterusnya. Nah, untuk menjalankan demokrasi ini memang agak sulit memang, karena pandangan-pandangan orang bagaimana pelaksanaan negara itu tergantung bagaimana perspektifnya, bagaimana kepentingannya juga. Nah, dari sini
bisa kita lihat dari masa Abu Bakar bahwa ternyata dalam menjalankan eh, perannya sebagai pengganti Nabi Muhammad bisa dilihat dari koridor apa yang disepakati dalam Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah kan ini dapat dianggap sebagai bagaimana negara ini dijalankan, bagaimana negara ini ketika terjadi suatu permasalahan yang ada itu digunakan. Nah, itulah apa namanya, bagaimana demokrasi yang baik. Seperti itu mungkin. Satu lagi, mau bertanya mungkin ini ya ke pembicara yang lain, teman-teman yang lain. Nah, dengan adanya polemik-polemik yang ada Abu Bakar ini kan artinya memang belum ada semacam guideline-nya, belum ada semacam protokolernya bagaimana suatu pemimpin ini yang ketika sudah wafat misal, kemudian diganti oleh itu. Nah, yang ingin saya tanya, apakah dalam masa ini sudah ada semacam majelis untuk bagaimana proses peralihan kepemimpinan ketika pemimpin yang ada ini meninggal ataupun ya untuk peralihannya lah. Nah, itu mungkin bisa di teman-teman yang lain bagaimana, apakah pada waktu itu sudah dibuat semacam apa namanya prosedurnya mungkin begitu Mas Syafiq. Oke, terima kasih. Mungkin ini sesi terakhir ya, sesi terakhir kita bebas saja. Nanti saya akan berikan kesempatan masing-masing 2 menit untuk terserah menanggapi siapa yang mau tadi.